Halo, ini tak bikin video ya mungkin kalau eee, biar jelas ya. Yang tak temukan ya dari pagi ini jam berapa tadi ya? Jam 8 mungkin, 8, 9 gitu. Dari semalam tak lihat-lihat gitu. 4 jam, 1 jam itu kayak melihat strukturnya enak gitu. Kira-kira apa bisa jadi kayak untuk apa ya, swing trade atau gimana gitu. Nah, ini di tertarik di chart aslinya ini di 4 jam ya, 4 jam dia di Friday 14 Juni itu dia bikin low gitu kan. Terus dia cek kembali aslinya tuh tadinya hanya ingin melihat detailnya ini. Dia di 4 jam kan value gapnya imbalance-nya ini nggak kelihatan. Terus dia mantau tuh karena apa sih, tak cek di 1 jam ternyata ada ini imbalance ini. Dia terus naik, oke lah. Terus ya aku kasih Fibonacci aja dari bawah sampai atas gitu ya. Nah, kemudian iseng aja tak ukur gitu. Tak ukur dari bawah, dari mulai start ini bawah sampai ke highest nih, paling high ini aku pakai ini. Nah, misalnya kayak gini ya. Dari bawah terus sampai yang paling tinggi ini. Nah, terus dia kelihatan 405 pips ya naiknya ya. Aku tulis di sini. 405 pip di langkah pertama ini. Nah, ya, aku hapus. Kemudian setelah yang paling tinggi di sini dia retrace menuju ke imbalance ini ya. Terus aku ukur dari yang tertingginya ke yang terendahnya di sini. Nah, di sini 230 pip ya. Aku tulis di sini ya. Dan itu seterusnya juga aku bikin kayak gitu, dari paling rendah ini ke paling tinggi ini berapa gitu. Ada 545 pip. Terus dia retrace sebelum kembali ke atas ya, terendahnya ini, tertinggi dan terendahnya ini ada 310 pip ini ya. Yang di sini. Nah, turunnya 310 pip. Terus naik lagi menuju yang paling tinggi itu 515 pips gitu ya. Ini di euro ya. Nah, kemudian kok sekilas ya yang aku lihat dia itu kayak step 1 ini ya. Ini 2 langkah seperti yang ini. Ini tak bikin kayak gini tuh biar lebih jelas. Jadi pertama itu 2 langkah dia mundur selangkah. 2 langkah dia mundur selangkah gitu ya. Dan lanjut lagi 2 langkah gitu ya. Ini aku potong di sini ya karena selanjutnya ini udah retrace turun gitu ya. Tapi intinya hanya kayak melihat ini, kayak pola ini. 2 1 2 1 2 gitu ya. Dan seandainya ini mungkin naik terus gitu ya, mungkin berarti ini retrace dulu ke sini 1, lanjut lagi 2 gitu ya. Jadi 2 langkah mundur 1 langkah, 2 langkah mundur 1 langkah gitu ya. Ini kayak konsepnya. Nah, coba di marketnya, istilahnya di real marketnya dicek bener nggak sih kayak gitu gitu ya. Nah, ini ada langkah pertama, step pertama yang rally ke atas ini ada 405 pip. Nah, 405 ya. 405 ini aku cek di kalkulator, 405 dibagi 2, 202,5 pips ya. Dan ini
hasilnya retrace-nya itu ada 230 ya. Jadi memang lebih ya, tapi itu istilahnya 1 koma gitu ya, lebih. Terus ini yang dari bawah ini ke atas itu ada 545 pip. Sekarang di kalkulator 545 dibagi 272,5. Aku tulis di sini aja ya biar. Nah, ini 405 dibagi 2. Nah, dengan apa tadi? 5 2 202,5 gitu ya. Kecilin aja udah, nggak usah background, border nggak usah. Nah gini, tapi aslinya itu 230 pip ya ternyata ya. Ada di sini aja. Ya, ini 405 dibagi 2 separuhnya ya, 202,5, tapi asli di marketnya itu 230 dikurangi 202,5, 27,5 ya. Apa namanya, bedanya ya. Kemudian ini 545 dibagi 2 272,5. 545 bagi 2 sama dengan 272,5. Yang aslinya dia retrace-nya 310 ya. Berarti jedanya berapa? 310 dikurangi 272,5, 37. Sini 37,5. Ya, ini sini ya. Terus dia naik lagi. Ya, 505 gitu ya. Kemudian retrace-nya ini tadi nggak cek sih, karena nggak valid sih sebenarnya, karena dia udah turun gitu. Jadi istilahnya kayak udah ganti, kayak ini apa, market buy model gitu, terus dia sudah sampai sini top, udah ganti trend gitu, jadi bearish gitu ya. Kita fokus di sini aja deh. Harusnya ini mungkin ya logikanya, berarti kalau retrace seandainya masih naik, berarti kita bisa sell gitu ya. Ini menemukan seperti ini terus berteori gitu, terus berkembang terus ya. Berarti ini harusnya ini minimal 500 250. Ini paling bawah di mana sih? Di sini. Nah, misalnya 515 bagi 2 257,5. 257 ya. Ini yang aku potong di sini di 280. Ya kan? Ini terus menjadi suatu setup terus yang berkembang gitu. Jadi kita kembali ke sini, 2 langkah kayak ini, 2 langkah
retrace-nya 1 langkah. 2 langkah, retrace 1 langkah. Nah, ini 2 langkah, ini 2 langkahnya itu 405. 405 bagi 2, 202 ya. Tapi ternyata dia turunnya 230. Jedanya 27,5. Tidak akurat ya maksudnya. Tapi yang bisa ditarik kesimpulannya, kita cek ini dulu lagi. 545 bagi 2, 272. Tapi turunnya 310. Ya, sampai turunnya retrace sampai 310. Jedanya 37,5. Yang bisa diambil sebagai setup kalau aku ya. 2 1 2 1. Berarti setiap rally dia akan melakukan retrace minimal 1 dari rally-nya ini. 405 minimal retrace itu di 202,5. Jadi kalau kita akan long ya akan buy, minimal kita menunggu sampai di 202 gini. Ya kan? Itu jadi setup kan. Ya walaupun kita setelah kita eksekusi misalnya ini kita akan floating minus dulu 27,5 pips gitu. Seandainya itu fix menjadi pakem gitu ya. 2 berarti separuhnya dari rally up ini itu akan aku entry long gitu loh. Ya kan, dengan data yang kedua lagi naik 545, berarti retrace-nya adalah separuh dari 545 ini, yaitu 272. Tapi dia turun sampai 310. Dan seandainya kita fix ya, kita entry long di benar-benar separuhnya ini, kita akan floating minusnya 37,5 pips gitu. Dan floating sebetulnya sepertinya kecil ya, karena rewardnya kan gede gitu. Minimal misalnya separuhnya ini berarti masih ada separuhnya ini 600 misalnya. Atau itu nanti bisa dicek lagi sih sebenarnya, itu belum tak cek. Maksudnya kayak seandainya 2 di skala 2 langkah ini itu 400 dan retrace-nya kan pasti separuhnya ini. Next step-nya itu berapa nggak tahu. Atau mungkin karena ini bisa panjang 545 ini karena targetnya kan di sini, buy side-nya kan di sini, previous day high-nya di sini. Ya kan? Jadi mungkin targetnya ke situ, itu masih tetap panjang. Tapi ternyata di sini kan turun ya, turun. Nah, itu turun. Nah, di sini tetap kita mantep untuk long gitu ya misalnya, tapi longnya harus separuh dari ini loh. Karena jadi satu setup yang mantap kan. Jadi misalnya kita semuanya belum terjadi. Dari awal dia udah rally ke atas, kemudian turun. Kita hanya mengamati ini aja karena ini hanya kita menunggu konfirmasi bahwa harga memang benar-benar naik gitu ya. Konfirmasinya dari imbalance ini, value gap-nya ini dia memang di reject di Monday London session ya, di jam 2, jam 3 ini ya. Nah, begitu dia jelas ini menjadi tumpuan naik gitu ya. Ya udah, berarti naik. Tujuannya kemana berarti? Tujuannya ke ini. Buy side ini ya. SPSDH ini. Ya kan? Dan di sini kita udah dapat patternnya ini. 2 ini retrace-nya pasti separuhnya dari ini gitu ya. Itu untuk perkiraan ya. Perkiraannya 2 1
2, 1 gitu. Jadi setiap rally-nya, retrace-nya dia akan 1. 2 lagi rally-nya, retrace-nya dia 1 gitu. Nah, gimana? Amazing, mind blowing atau gimana, atau biasa aja? Aku juga nggak tahu, ini makanya coba-coba tak bikin video biar aku nggak lupa gitu kan. Biar kalian juga gimana pendapatnya gitu. Tapi ini baru di EU saja ya, di Euro saja, belum ngetes di yang lain, jadi makanya cuma ini apakah kebetulan. Dan kalau di Fibo-nya ini kan low high-nya ini kan dibagi menjadi 4 quarter ya. 1, 2, 3, 4 ya. Ya itu ini naik sini kembali ke equilibriumnya ya. Ke tengah-tengahnya ini kan, ini yang atas belum terjadi. Hanya high ini dan low ini kan. Low, high, retrace. Kembali ke tengah-tengahnya ya. Terus naik lagi melompati separuh karena ini 2 langkah ya. 2 langkah kembali lagi ke equilibriumnya 50. Jadi kayak ini kayak apa ya? Mungkin bisa kayak sebenarnya ini tingginya kalau kita kayak menerka tingginya itu segini gitu ya. Sampai ke 108.080 ya. Dan low-nya dari sini. Kayak Fibo-nya udah ditarik duluan segini tingginya gitu. Dan ini udah direspek semua, 025-nya, 50-nya, 75-nya itu kan. Nah, ini kayaknya wajib diamati ulang, di study ulang ini. Cari contoh-contoh di yang lain. Kayak tadi itu kayak aku kepikiran kok bisa ya kayak gini ya. Ya kan 21 2 1 2 gitu. Iya kan. Makanya itu terus kayak misal ada langkah ini berarti setup yang pasti ya, yang udah pasti, kayak bisa tarik kesimpulannya itu 2, retrace-nya itu kita minimal menunggu separuh dari pip jalannya ini. Langkah 2 langkahnya ini berapa pips kan? Langkah 2-nya ini 405 pip, berarti kita menunggu retrace turunnya itu sampai minimal separuhnya ini berarti 202,5. Ya kan? Di lapangan atau di marketnya 230 ya, mungkin nanti ada kita tambahin minimal 10 pip misalnya dari harga separuhnya, itu kan bisa ya kan, ini tambahin 10 pip gitu misalnya, kayak gitulah. Nanti namanya kan masih awal ya, bisa kita kutik lagi gimana gitu kalau ada yang tertarik juga untuk meneliti ini gitu ya. Ya mungkin kayak gitu dulu.